Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelihatan masih kurang kompak pulang ya. Ini kurang bersemangat ini. Tadi sebagai semangat tuh ini belum semangat lagi. Bisa ulang ya. Kompak penuh semangat. Ini kebetulan di hari kelahiran junjungan Nabi Muhammad SAW. Jadi terus semangatnya yang lebih kuat. Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah, Maulid Leadership Forum dengan tema Kepemimpinan Islami Meraih Islam Kafah. Beta nama Ian Pati, mohon izin untuk membacakan susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan Al-Quran oleh Ahli Akbar Roy Minak. Kedua, sambutan Ustadz Barus Umarela. Ketiga, materi pertama dengan tema kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Aulia Rahman. Keempat, materi kedua dengan judul keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Ustadz Tamrin Laode. Kelima, materi tiga, karakter kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibawakan nanti oleh Ustadz Muli Yadin. Keenam, insya Allah nanti ada ice breaking yang akan dibawakan oleh Ustadz Amri Sangaji. Ketujuh, diskusi tanya jawab. Kedelapan, doa oleh Ustadz Abu Fadil. Dan insya Allah nanti yang terakhir yaitu penutup dan makan bersama. Baik, hadirin, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah, di mana atas berkat, rahmat, karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ketong semua saudara-saudari, bapak, ibu, adik-adik, abang-abang dan para ustadz yang terhormat bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kekurangan pun. Dan semoga langkah ketika ketong dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi penolong untuk ketong semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selalu perlu ketong ucapkan setiap hari salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat dan umat Islam pengikut Rasulullah SAW hingga akhir zaman, dengan selalu senantiasa mengucapkan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dengan harapan semoga kelak ketong sama umat Islam seluruh dunia, wabil khusus yang datang di jamaah ini, yang penuh keberkahan ini, mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kegiatan ini bisa menjadikan kita itu percaya diri bahwa ketika menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa percaya diri dengan alasan katong datang di majelis ini. Artinya supaya Rasulullah SAW itu mengakui bahwa katong ini Rasulullah punya umat.
supaya katong apa dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Karena itulah tujuan umat Islam beriman kepada Rasulullah SAW. Iya, baik, berikutnya masuk pada agenda kedua, yaitu pembacaan ayat suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا حزب أدنى الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادناهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العلي العظيم. Bisa kita lihat dari sisi pemikiran, ya. Secara pemikiran kaum muslimin sudah teracuni oleh paham sekularistik, sehingga Islam hanya dipandang sebagai ajaran yang hanya sifatnya spiritual dan ritual saja, ya. Hanya dipandang sebagai ajaran yang sifatnya hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya menyangkut masalah persoalan akhlak saja. Nah, itu akibat dari paham sekularistik yang sudah tertanam di benak kaum muslimin. Nah, kalau kita lacak sejarah lahirnya konsep sekularisme ini, pada dasarnya dia muncul pada masa kegelapan di Eropa sana, di mana kondisi kehidupan masyarakat saat itu
agama sangat mendominasi di hampir semua kehidupan masyarakat, termasuk dalam persoalan sains dan teknologi, pendidikan, ya, aspek hukum budaya dan seterusnya itu steril dari pengaruh agama. Syariat Islam tidak diabaikan atau dicampakkan. Nah, sekularisme ini pada tataran praktis. Kita ulangi biar semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Cinta. Cinta siapa tadi? Cinta Nabi. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jadi tadi saya itu diminta terlihat insyaallah jauh lebih banyak ya, karena kita ingat bahwasanya insyaallah dalam setiap majelis yang di dalamnya ada ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan, ada selawat disampaikan, ada pesan-pesan kebaikan diberikan, maka di sana malaikat itu akan turun berkumpul. Dan baru saja disampaikan oleh akhina Ustadz Barus bahwasanya malaikat itu bukanlah seperti manusia yang seperti kita ini, hitung-hitungannya beda toh. Nah, jadi insyaallah pada pagi hari ini itu yang terlihat dan yang tidak terlihat itu sangatlah besar ya, yakinlah itu. Baik, saya diberi waktu berapa lama ya MC? 15 menit ya. Nanti kalau saya kelewatan dikasih ingat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita tentu saja pertama-tama mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Itu ada berapa bapak-bapak? 6 gitu ya. Jadi kita disampaikan bahwasanya mengimani yang 6 maka itu sudah lengkap gitu ya. Anggap itulah rukun takwa gitu ya. Jadi Allah itu nggak minta kita itu jadi biasa-biasa saja. Jangan mau ya jadi muslim yang biasa-biasa saja, sholat saja secukup, puasa saja cukup, saya usah terlalu berlebih-lebih lagi, cukup saja kerja sudah ada, rumah sudah ada, anak sudah ada, istri sudah ada, tidak usah terlalu berlebih-lebih, cukup begitu saja. Allah tidak pernah meminta kita itu untuk cukup, membiasakan kita diri itu untuk kasih batasan seperti itu, tidak. Allah itu minta setinggi-tingginya gitu ya. Dan di sini disampaikan janganlah kamu mati gitu ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi tadi saya itu diperkenalkan sebagai dokter gitu ya. Nah, kalau saya itu ada punya pasien mau mati, itu biasanya tentu saja kita larang. Bapak jangan mati dulu gitu ya, Bapak belum bayar. Enggak ya. Loh, bapak-bapak cinta kepada ibu di rumah? Cintalah gitu ya. Kalau tidak cinta, saya pulang ke rumah yang lain misalnya gitu ya. Nah, cintanya itu tentu ada alasan kan Pak? Atau tidak ada Pak? Itu apa istilahnya, cinta yang tanpa alasan gitu ya, cinta sejati apalah. Saya sampaikan di sini cinta itu harus ada alasan bapak-bapak ya, harus ada alasannya. Kalau tidak alasannya, kita bikin alasannya. Kita bikin. Kenapa kita cinta pada Rasul? Di depan saya sudah tuliskan, alasannya adalah karena Rasul adalah makhluk paling mulia. Itu dulu satu alasan untuk mencintai Rasul. Saja Allah itu hilangkan ya nikmat itu, kita itu sudah tidak ada punya apa-apa lagi ya. Jadi ini adalah alasan kedua untuk senantiasa mencintai Rasul. Karena apa? Karena Rasul itu sudah ditinggikan oleh Allah SWT gitu ya. Dan di slide selanjutnya di sini
teladan ya. Jadi dalam ayat yang tadi dibacakan oleh Qori gitu ya. Jadi ada suri teladan yang baik katanya gitu ya. Tapi teladan dalam hal apa? Nah, jadi Ya, tadi materi kemuliaan Rasulullah SAW. Berikutnya ini adalah materi kedua, keteladanan Rasulullah SAW yang akan disampaikan oleh Ustaz Tamrin Maude. Kepada Ustaz dipersilakan. Takbir! Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Qala Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Agenda Takbir Akbar 1444 Hijriah dalam rangka kemudian menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk upaya cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya, kemudian diangkat pada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap tentunya kita yang hadir pada kesempatan pagi sampai siang hari ini, meskipun barangkali kita adalah orang yang dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari barangkali kemudian kita belumlah istiqomah ya, belumlah kemudian sabar selayaknya sabarnya Abu Bakar As-Siddiq ya. Barangkali dalam kehidupan sehari-hari kita belumlah kemudian ya, dalam sebuah kesempatan seorang pakar sirah nabawiyah ya, seorang pakar sirah nabawiyah namanya Syekh Munir Khatfan rahimahu ta'ala. Beliau ini pakar ahli sirah nabawiyah yang berasal dari Timur Tengah, kalau nggak salah dari Mesir. Dalam sebuah kesempatan beliau menyampaikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW ini adalah manusia yang sangat cerdas dan pintar. Baginda Muhammad SAW, bayangkan 2000 orang ya. Kalau dulu di masa Umayyah ya, di masa Umayyah mungkin kita lihat seorang penakluk yang hebat ya, di kalangan anak muda ya, Muhammad Al-Fatih ya, di usia 23 tahun sudah mampu kemudian menembus dinding Konstantinopel yang kemudian merupakan peradaban yang sangat kuat pada saat itu ya, peradaban yang sangat kuat, tapi mampu kemudian ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih yang merupakan salah satu daripada keberhasilan didikannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian perlu teman-teman semua tahu ya, Bapak Ibu semua tahu, anak-anak muda semua tahu yang luar biasanya daripada Rasulullah SAW. Dan kami harus sampaikan bahwa Rasul itu kemudian mampu mengkader anak-anak muda yang kemudian begitu cerdas, begitu kuat hafalannya ya. Maka tidak heran seluruh hadis yang kemudian kita hafalkan pada saat ini yang banyak berpusat di kalangan di kehidupan kaum muslimin saat ini, itu hadis-hadis semua itu dihafal banyak itu oleh anak-anak muda ya. Sampai ketika ada yang membawa katanya rambutnya Rasulullah SAW ya, di Indonesia ada yang bawa kemarin beberapa tahun lalu, sampai kemudian masyarakat itu betul-betul beroforia atas kedatangan rambutnya beliau. Tapi bukan itu ya, bukan itu perkara yang kemudian menjadi perintah Nabi ya, bukan itu. Apa itu yang harus kita ikuti kata Nabi? Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah ini yang kemudian menjadi dua hal
ya, yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian menjadi mukjizatnya baginda Muhammad SAW, ya, yang di dalamnya ini kemudian telah diterangkan dan dijelaskan, ya, bagaimana metode atau usul atau cara yang harus kita lakukan dalam rangka meneladani baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka penting untuk kemudian kita mencontoh baginda Muhammad SAW. Ya. Bagaimana perilaku Nabi terhadap anak beliau, begitu pula kemudian kita mencontohi dan meneladani baginda Muhammad SAW. Dan yang lebih penting ialah bagaimana pula kemudian kita meneladani Nabi, ya, bukan hanya sebagai Nabi. Kesempatan dalam rangka untuk kemudian menegakkan ukubat, menegakkan sanksi tengah-tengah orang berbuat pelanggaran di Madinah, Nabi sampai menyampaikan, ya, Nabi sampai menyampaikan dalam sebuah hadis itu, andai kata Fatimah binti Muhammad itu kemudian mencuri, ya, tahu Fatimah, ya, Fatimah itu anaknya Rasulullah Muhammad SAW, anaknya beliau sendiri, anak perempuannya beliau sendiri. Tapi beliau mengatakan andai kata Fatimah binti Muhammad itu kemudian mencuri, maka saya sendiri yang kemudian akan memotong kedua tangannya, ya kan? Karena apa? Karena ada ayat di Al-Quran yang kemudian mengatakan wasariku wasarikotu fakto'u aidiyahuma bima jazaan di amal saman koila. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah kedua tangan di antara mereka. Dan Nabi kemudian menerapkan itu di tengah-tengah orang Madinah. Bahkan seandainya anaknya Fatimah yang merupakan salah satu perempuan termulia di dalam Islam itu kemudian mencuri, maka Rasul sendiri yang kemudian akan memotong kedua tangannya. Ini wujud bahwa Nabi itu menjalankan Al-Quran secara totalitas, secara kafah, itu tidak mengenal siapapun, ya. Mau dia keluarganya kan, anaknya kan, istrinya, kalau kemudian melakukan kesalahan, melanggar syariat, maka kemudian harus diberikan sanksi. Oke, baik, masih semangat? Masih cinta Nabi? Masih dong? Takbir! Cinta Nabi? Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, baik, berikutnya datang ke agenda yang tinggal agenda terakhir ini, agenda materi terakhir, yaitu materi ketiga, karakter kepemimpinan Rasulullah SAW, yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustadz Mulyadi. Jadi sekedar tambahan, setelah materi ketiga ini, para narasumber tadi yang sudah berbicara itu ketiganya di depan, lalu masuk dengan diskusi tanya jawab. Nanti perwakilannya satu-satu saja. Dari Ikhwan satu, bapak-bapak satu, lalu nanti dari Akhwat satu, ibu satu. Oke? Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berdiri, ya. Karena kalau duduk balik keram karena ya. Ini saya semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan man huwa khairun maqaman wa sanadiyyan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mutasarrifu bi maqarimi kibar. Bahwasanya yang disebut karakter itu adalah tabiat atau kejiwaan, atau di sini juga disebut akhlak atau budi pekerti yang membedakan yang lain. Nah, sedangkan kepemimpinan ini benar juga ketahui itu adalah perihal atau cara pemimpin gitu, atau cara memimpin. Maka sederhananya bahwasanya kita bisa paham bahwasanya yang dimaksud dengan karakter kepemimpinan yang disadar kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah yaitu bagaimana Rasulullah SAW itu dengan agama Islam yang diturunkan kepadanya itu mengajarkan kepada kita semua bagaimana. Dan itu cepat saja. Jadi ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh Rasulullah. Mungkin dari peserta itu bisa kalau referensi saya ini mungkin bisa langsung dari kanan ke tulisan kecil di bulletin media kata, itu bisa teman-teman bisa lihat supaya bisa memahami lebih dalam lagi. Nah, di sini bahasanya salah satu karakteristik Nabi kita Muhammad SAW adalah menerapkan
Islam secara totalitas. Nah, berbicara mengenai Islam secara totalitas ini ya berarti bicara mengenai namanya peraturan gitu. Totalitas itu tanpa meninggalkan salah satu aturan apapun. Maka kalau kita bicara masalah aturan, berbicara masalah nizam, maka kita harus hati-hati gitu. Kita harus hati-hati. Kenapa? Konsekuensinya adalah berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak. Dimainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menjadi seorang pemimpin gitu. Nah, kita mencoba mengelaborasi gitu dengan fakta yang ada sekarang. Rasulullah itu tidak pernah memilih dan memilah gitu. Kepada siapa aturan itu diterapkan ketika terjadi suatu kasus di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya tidak akan mengulas secara panjang lebar. Jadi kalau kita bicara fakta sekarang saja ya, bicara fakta yang disebutkan. Karena memang Rasulullah SAW itu seorang yang tidak bisa kita lukiskan gitu dengan kata-kata gitu. Bahkan melalui kita berjanji atau kita berkata itu bagaimana Rasulullah utamakan itu sebagai berarti sebagai rembulan dan sempurna atau sebagai syamsun sebagai matahari kemudian namun itu sih hanya untuk mewakili perasaan kita bagaimana Rasulullah menggambarkan dengan karakteristiknya gitu. Jadi menurut saya kan takbir, takbir, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik, berikutnya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, diskusi dan tanya jawab, ini ada sedikit ice breaking dari Ustadz Amri Sangai saja ya. Langsung jelaskan dan praktekkan kepada Ustadz Amri, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saja kesempatan diberikan. Di sini kita ingin bikin seolah suasana yang kalau tegang. Ya tadi mungkin penat atau kita lihat banyak bukan anak muda saja, bapak-bapak ada yang sudah mulai ngantuk gitu. Bahkan bukan anak muda yang sudah mulai lihat anak-anak kecil main-main, sudah perhatikan apa namanya pemaparan pemateri. Jadi sini kita akan mau cairkan atau mau suasana sedikit. Di sini kita akan kasih game. Jadi ada 2 pertanyaan dan 1 bonus pertanyaan, dan yang masing-masing jawab pertanyaan akan dapat door prize. Itu berupa Al-Quran dan 1 buah ikro. Jadi ini yang cepat sah, siapa yang cepat dia jawab, siapa yang cepat dia respon, jadi dia dapat. Jadi sebenarnya itu harus Ikhwan, harus Ahwat. Jadi kalau beta bilang Ikhwan Ahwat, kalau beta bilang Ikhwan jawab. Kalau Ikhwan tidak jawab, nanti pertanyaan jatuh kepada yang Ahwat. Kalau beta bilang Ikhwan Ahwat jawab, dan beta bilang Ahwat, berarti Ahwat harus cepat jawab. Jadi harus cepat merebut pertanyaan. Jadi jangan lama-lama begitu. Saja nanti dibagi saja lepas oleh Rehan, Ustaz Rehan. Jadi kita mulai di sini, kita mulai Ikhwan Ahwat, Ikhwan Ahwat, Ahwat. Kira-kira siapa yang mau jawab pertanyaan? Jadi kalau nanti kita bilang Ikhwan bin Ahwat, langsung angkat tangan. Jadi kalau misalnya dia bisa jawab ke pertanyaan, berarti dia dapat door prize. Dan kalau dia bisa jawab pertanyaan, dia tidak dapat door prize. Jadi kita mau latih respon ini. Mungkin tadi kamu ngantuk ini banyak, kita mau latih respon, kita akan respon. Oke. Ikhwan Ahwat, Ikhwan Ahwat, Ikhwan. Siapa yang mau jawab pertanyaan? Oke, start. Pertanyaan pertama jatuh kepada Ikhwan, karena Ahwat mungkin masih banyak pakaian cuci piring di rumah kali ya, hari Minggu tuh mungkin banyak debat cucian. Untuk Ustaz Abu Fadil, pertanyaan pertama, siapakah sahabat Nabi yang pertama kali memerangi kaum murtad? Sahabat Nabi. Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah, barakallah. Ustaz Rehan boleh diserahkan 1 ikro dan 1 Al-Quran untuk Abu Rehan. Masya Allah, semoga berguna Al-Quran dan Al-Quran. Pertanyaan kedua,
otomatis akan jatuh kepada pihak Ahwat. Jadi langsung dijawab saja, langsung angkat tangan. Siapa yang cepat angkat tangan, dia yang dapat door prize-nya. Kira-kira sahabat Nabi Muhammad SAW yang diberi julukan Zunnurain itu siapa? Oke, boleh yang di belakang. Masya Allah, pesantren boleh dioper-oper saja. Ayo aplusnya mana? Aplos, biar semangat. Oke guys, semangat. Masih ada satu bonus lagi. Jadi bonus ini yang terakhir saya pakai Iwan Ahwat lain. Kita berikan pertanyaan dan siapa yang paling cepat angkat tangan dan dia jawab berhasil, dia akan dapat hadiah. Oke, pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan langsung menyentuh pada kegiatan kali ini. Rebutan Ustaz. Iya, ini babak rebutan. Jadi antara Iwan Ahwat rebutan. Siapa yang angkat tangan duluan, nanti MC juga bantu untuk menilai siapa yang duluan angkat tangan. Jadi dia jawab, tapi dia dulu angkat tangan. Pertanyaan belum disebutkan, jadi dia dulu angkat tangan. Jadi pas pertanyaan selesai, langsung angkat tangan. Tapi kalau yang dia angkat tangan masih dalam pertanyaan, saya bisa. Biasanya bisa dapat door prize. Nanti dia pulang cuci piring saja. Oke, jadi pertanyaan yang terakhir dari pemaparan materi yang tadi, siapa yang menyimak dengan serius, coba sebutkan salah satu judul tema materi yang sampaikan tadi. Dia pun judul apa? Oke, siapa yang bisa sebutkan salah satu? Di antara 3 materi tadi, judulnya yang masih hafal. Masih hafal punya judul? Dari Ustaz Amrul, Ustaz Taulid, dan Ustaz Mulyadin tadi. Oke, yang awak, Iwan kayaknya banyak buka cucian kayaknya. Oke, untuk awak boleh disebutkan nama pemateri, kemudian materinya apa? Masya Allah, barakallah. Yang itu Ustaz Rehan, itu bisa dikasih grow-nya 2. Karena itu pertanyaan yang paling menentukan. Semoga tadi bisa bermanfaat dan kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Ayo tetap semangat. Takbir. Aduh, masih banyak pikiran cucian. Takbir. Cinta Nabi. Allah Akbar. Untuk apa dia ingat atau punya barusan lewatin apa saja itu banyak yang lupa. Baik, kemudian ini kita masuk di sesi yang terakhir yaitu diskusi tanya jawab. Nah, di sini pertanyaannya sesuai dengan materi yang tadi itu, 3 materi yang tadi diantaranya itu rangkumannya untuk 3 materi. Jadi poin pertanyaannya adalah bagaimana cara Katung meneladani akhlak baginda Nabi di tengah lingkungan kerja yang mayoritasnya itu non muslim, sehingga ini menjadi asbab Katung dalam memperkenalkan Islam kepada teman-teman kerja Katung yang notabene adalah mayoritasnya muslim, dengan mencontohi akhlak dari baginda Nabi SAW. Mungkin itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya mau langsung dijawab atau dikumpul dulu Ustaz? Iya. Langsung. Oke, sip. Oke, satu pertanyaan lagi dari Ahwat, dipersilahkan. Ayo, Ahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin pertanyaan saya di sini untuk pemateri yang pertama. Tadi saya sempat mendengar bahwa Ustadz mengatakan utang. Jadi mengenai utang, misalkan kita dalam keadaan kesusahan dan sangat membutuhkan uang. Nah, secara tidak sengaja kita mengambil uang teman kita, tapi niatnya bukan untuk mencuri, tapi niatnya untuk mengembalikan, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, di sini punya pertanyaannya,
apakah boleh kita mengambil uang itu tapi dengan mengembalikannya dengan cara yang berbeda? Ya, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل البيت كلهم شيء لله لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي. Jadi sebelum ini diharapkan kepada para panitia untuk membagikan snack yang sudah ada, lalu kemudian nanti ada yang mau foto-foto ini mengingat waktu. صلوات